Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar khususnya untuk kelas 11 kimia analis untuk materi C3 yang akan nantinya saya ajar. Seperti biasa bahwa tujuan kurikulum itu ada 4 aspek: spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, nanti untuk jurusan kimia analis kelas 11, saya akan mengajarkan materi analisis bahan organik. Jadi saya akan menjelaskan apa sih yang akan kalian pelajari selama belajar analisis bahan organik. Jadi nanti analisis bahan organik ini kalian pelajari selama 3 tahun dari kelas 11, kelas 12 sampai kelas 13 itu masih ada analisis bahan organik. Nah, nanti yang dipelajari di kelas 11 ini adalah mulai dari KD 3.1. Oke, sebentar. Mulai KD 3.1 menganalisis senyawa hidrokarbon sampai nanti KD 3.10. Ini yang akan kalian pelajari di kelas 11. Oke, saya akan scroll pelan-pelan, mungkin bisa kalian catat di buku kalian. Jadi kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis senyawa hidrokarbon. Saya kira kalian sudah belajar sedikit tentang hidrokarbon waktu kelas 10, tentang atom C, atom H, dan lain-lain. Itu kalian sudah pelajari seharusnya. Jadi nanti di kelas 11 ini kita tinggal menganalisis senyawa hidrokarbonnya saja. Terus yang kedua ada menganalisis gugus fungsi senyawa organik. Jadi pada senyawa organik dia pasti memiliki gugus-gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi akan kita pelajari di bab 2. Lalu yang ketiga ada menganalisis reaksi kimia dalam sintetis senyawa organik. Jadi setiap senyawa organik, setiap ada senyawa organik itu pasti sebelumnya ada reaksi kimianya terlebih dahulu. Jadi nanti di bab 3 kita akan menganalisis reaksi kimianya. Jadi seumpama nanti A plus B menjadi C. Nah, kita akan menganalisis A plus B-nya itu. Lalu yang 3.4 adalah menerapkan pembuatan ester skala laboratorium. Jadi ester ini merupakan salah satu senyawa organik yang biasanya dia memiliki bau atau rasa yang cukup manis. Itu adalah ester. Nanti setelah menerapkan pembuatan ester 3.5 kita mengevaluasi data pembuatan ester. Apakah ester yang kalian buat di lab nanti berhasil atau tidak, kita evaluasi di bab 3.5. Lalu di 3.6 kita belajar membuat etanol. Bagaimana sih membuat etanol? Saya kira etanol itu senyawa kimia yang sudah cukup akrab untuk kalian. Etanol adalah gugus alkohol dan dia juga termasuk senyawa organik. Nanti kita mencoba untuk membuat senyawa etanol ini dalam skala laboratorium. Lalu 3.7-nya kita mengevaluasi. Jadi setelah kita membuat etanol, nanti kita evaluasi datanya. Kira-kira sudah benar apa tidak praktikumnya.
Lalu yang 3.8 adalah menerapkan pembuatan asam asetat. Asam asetat juga sering kalian dengar sekali waktu kelas 10. Asam asetat adalah cuka. Jadi kita akan mencoba untuk membuat cuka dalam skala laboratorium. Lalu yang 3.9 adalah yaitu mengevaluasi data hasil pembuatan asam asetat skala laboratorium. Dan yang terakhir, 3.10 itu kita akan mempelajari tentang penyiapan sampel untuk analisis proximate. Itu yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini. Nah, nanti praktikumnya gimana? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Sekolah menginginkan atau menghendaki supaya nantinya itu tetap ada 2 pembelajaran. Ada pembelajaran daring dan ada pembelajaran luring. Jadi yang pembelajaran daring yaitu pembelajaran dalam jaringan. Kalau yang luring adalah luar jaringan. Diharapkan dengan keadaan pandemi seperti ini, semoga keadaannya cepat membaik, sehingga nanti kita masih bisa praktikum atau kita bisa praktek, dan mungkin dengan sistematika tertentu kita bisa praktek ketika ada jam luar jaringan itu. Jadi secepatnya kita bisa bertemu insya Allah untuk praktek-praktek. Tapi untuk materi kita tetap akan memberikan secara daring atau secara online begitu. Nah, untuk pertemuan pertama cukup saya sampaikan di sini. Silakan nanti kalian mencoba mempelajari terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan. Kalian mencoba mencari tahu itu apa senyawa hidrokarbon, gugus fungsi hidrokarbon itu apa saja gitu. Biar nanti ketika saya sampaikan materi ke kalian itu bisa link and match. Jadi kalian bisa belajar dari sumber lain dan saya juga bisa memberikan salah satu referensi ke kalian. Begitu. Oke, sekian untuk penyampaian analisis untuk penyampaian KIKD analisis bahan organik. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.